Cinta itu Oke. sejatinya ya menimbulkan dua rasa. Rasa berharap dan rasa takut. Betul nggak, Bu? Berharapnya? Misalnya cinta ke pasangan lah ya. Iya. Ibu berharap kan sama suami pasti. Iya, iya Berharap benar. kebaikannya. Iya, Ibu berharap. takut kepada suami. Takut Takut kehilangan. kehilangan dan sebagainya. Kan harusnya dua rasa itu yang muncul dari cinta Oke. sejati. Maka cinta kepada Allah pun sama, Bu. Kita harusnya tumbuh di tubuh kita, di hati kita, berharap kepada Allah. Mengharapkan apa? Mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya, berharap ridhonya. Kalau kita beramal, bekerja, beramal, Bu ya. Kita kan berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan di satu waktu kita takut. Takut apa? Takut kepada amal kita Murkanya gitu ya. tidak diterima oleh Allah. Bahkan mendatangkan azab, memasukkan kita ke neraka. Nah, cinta itu punya dua sayap. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ibarat burung, cinta itu kepala. Sayap kanannya berharap, sayap kirinya rasa takut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yudi, hari ini kita akan membahas surat terpenting di dalam Al-Quran. Karena setiap hari kita membacanya paling sering, yaitu surat Al-Fatihah, Ustadz Oh ya. iya, Masya Allah, ya betul. Surat Jadi terpenting. surat Al-Fatihah itu kan salah satu rukun sholat ya. Ya, Jadi membaca surat kita Al-Fatihah, rukun uh-uh, salat. kita harus memastikan bahwa surat Al-Fatihah kita dibaca dengan benar, dan kalau bisa kita juga tahu artinya gitu, Ustadz. Ya, Kenapa tuh Ustadz kayak gitu? ya, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Membaca surat Al-Fatihah menurut jumhur ulama jadi salah satu rukun sholat ya. Jadi tidak jadi sholatnya tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Artinya ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu surat yang paling penting dalam Al-Quran. Isinya cuma 7 ayat, tapi Masya Allahnya diletakkan di pertama, dinamai dengan Fatihatul Kitab, disebutkan Ummul Kitab, Ummul Quran ya. Itu yang menyebutkan tuh siapa? Nabi Muhammad SAW menamainya Oke. itu ya. Maka disebut juga Al-Fatihah gitu ya, pembuka artinya. Pembuka. Diletakkan di awal Al-Quran ya karena maknanya yang begitu agung ya. Bahkan sampai-sampai ada ulama mengatakan surat yang bisa mewakili semuanya gitu ya. Mewakili ayat-ayat yang lain gitu. Kalaupun tanpa ada ayat yang lain, Al-Fatihah udah cukup. Bahkan kalau ada ayat yang lain nggak cukup hanya dengan ayat yang lain, harus ada Al-Fatihah. Oh ya, oke. Di sisi sholat itu menjadi sebuah rukun. Kalau kita sedang sholat ya langkah baiknya kita mengerti apa artinya. Seperti kita bertakbir aja, kita kan takbir dalam sholat Allahu Akbar, kita ngerti, paham kalau Allah Akbar itu adalah Allah yang Maha Besar gitu. Artinya kesulitan-kesulitan yang lain itu kecil, perkara-perkara lain di luar sholat itu kecil. Jadi ketika kita Allahu Akbar ya kita paham bahwa Allah itu Maha Besar. Iya. Yang sedang kita hadapi, yang sedang kita hadapkan wajah kita, tubuh kita kepada siapa? Kepada Zat yang Maha Besar. Maka sudah sangat layak untuk kita khusyuk gitu ya dalam sholat. Salah satu khusyuk ya memahami makna setidaknya Al-Fatihah ya. Oke, jadi kita mulai bahas nih dari ayat yang pertama, Bismillah ya. Ustaz. Mulai dari Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah apa Alhamdulillah ya? Bismillah ya. Bismillah aja. Bismillah karena Yang umum, iya. tertulis dalam mushaf Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Iya. Lalu berikutnya ya Alhamdulillah jadi ayat kedua. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan. Iya. Tapi di luar perbedaan ulama itu, Bismillah tetaplah tercantum sebagai ayat pertama di dalam mushaf Al-Quran dan dibaca ya ketika membaca Al-Fatihah. Allah mengawalinya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin,
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan yang Kau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, bukan jalan yang Kau murkai, dan bukan jalan pula orang-orang yang sesat. Ya. Jadi yang menarik itu ketika Allah mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya sekedar mengawali surat Al-Fatihah, tapi mengawali seluruh ayat Al-Quran. Allah mengawalinya dengan namanya, asma'nya ya, Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Nah, Bismillah ini menjadi penting buat kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Quran, bukan hanya Al-Fatihah, berarti kalau kita tadaburi, berarti ini ayat yang paling penting. Kalau Al-Fatihahnya sebagai pembuka surat-surat yang lain, itu penting. Bismillahnya sebagai pembuka Al-Fatihah. Ya, pembuka Al-Fatihah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kata Bismillah ini berarti seperti dalam surat Al-Alaq ya, ayat-ayat pertama turun itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Saat itu Nabi Muhammad SAW kan nggak bisa baca, karena memang lingkungannya begitu ya. Iya, proses cara belajar mereka bukan dengan cara baca dan tulis gitu. Ya, dunianya saat itu tidak memudahkan orang-orang zaman dulu untuk membaca, dan mereka termasuk Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Apalagi keluar dari mulut beliau lantunan, susunan kata-kata, kalimat-kalimat yang indah gitu ya. Jauh kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa begitu. Tapi yang membuat Nabi Muhammad SAW bisa itu Allah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW disuruh membaca Iqra, tidak hanya sekedar kata suruh, kata perintah membaca, tapi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tapi dengan syarat, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Artinya yang membuat Nabi Muhammad SAW akhirnya mampu, kan membaca aja nggak bisa sebetulnya. Apalagi ini disuruh untuk mengajarkan umat manusia. Betul. Membaca untuk dirinya nggak bisa, apalagi membacakan, mengenalkan isinya, memahamkan isinya, mengajarkan isinya. Kalau bukan karena kekuatan Allah, mungkin tidak bisa sampai di situ. Maka seakan-akan begini, bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dengan mudah. Menciptakanmu aja dengan mudah, apalagi cuma membuatmu bisa baca. Iya, betul, gitu. betul. Maka artinya kita pun harusnya berpikir demikian ya. Banyak sesuatu yang sebetulnya kita tidak bisa, tapi kalau kita sertakan Allah jadi bisa. Begitu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam sholat sekalipun, sehebat apapun kita, tetap kita membutuhkan Allah. Sebanyak apapun ilmu kita, tetap kita membutuhkan Allah. Apalagi dalam hal ibadah, baca Al-Qurannya, baca Fatihahnya. Maka dengan menyebut nama Allah itu bisa menjadi sebuah pembeda. Misalnya gini, menjadi pembeda itu hanya dengan satu kalimat itu ya. Hanya dengan satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa buktikan ya. Kalau mau membuktikan ya, misalnya kita mengerjakan satu pekerjaan tanpa Bismillah, dengan mengerjakan satu pekerjaan yang sama dengan menyebut Bismillah, mungkin beda hasilnya. Ya. Harus mulai tapi diperhatikan ini dari sekarang. Di riset ini ya. Iya. Tapi saya kira banyak yang sudah membuktikan pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan Bismillah itu membuahkan hasil yang terbaik. Masya Allah. Atau mendidik anak tanpa Bismillah, atau nyuapin anak tanpa Bismillah dengan pakai Bismillah, mungkin beda hasilnya. Sesederhana itu ya. Iya, karena bukankah Nabi sendiri yang mengatakan, siapa yang mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
siapa yang membaca bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia dengan nama itu tidak akan apa namanya? Tidak akan ada madarat, tidak ada bahaya dengan penyebutan nama itu. Segala sesuatu baik di langit maupun di bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha mengetahui. Lalu kata Nabi, lam tusibhu, dia tidak akan tertimpa musibah yang dadakan. Hatta yumsi, sampai dia sampai di sore hari. Kalau mengucapannya di pagi hari. Oh iya, kenapa di zikir pagi petang kan ada ya doa itu ya? Ya, maka Nabi bilang begitu, siapa yang pagi hari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali pagi hari, dia tidak akan tertimpa suatu musibah yang dadakan sampai sore hari. Nah, sore hari siapa yang mengatakan demikian 3 kali, maka dia akan selamat dari musibah yang dadakan sampai pagi hari. Oh, Masya Allah. Dengan kalimat sederhana bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kita jangan meremehkan ya orang-orang. Orang dengar orang dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, dikit bismillah. Karena dia sedang membawa backingan. Iya. Backingannya Allah yang gitu. punya alam semesta. Backingannya Allah yang semesta, Allah punya tapi harus lengkap bismillahirrahmanirrahim atau bismillah aja tuh udah punya kekuatan yang dahsyat, Ustaz? Lengkap lebih baik. Lengkap lebih baik. Karena gini, bismillahirrahmanirrahim ini bukan mulai dari Al-Quran, bukan mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Karena dalam surat An-Naml kan ditulis tuh, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada surat dari Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. Tertulis di situ bismillahirrahmanirrahim. Artinya bukan zaman Nabi aja ada turun di dalam Al-Quran. Tidak hanya diajarkan untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi sejak dulu. Jadi Allahnya Nabi Muhammad adalah Allah yang sama Nabi Sulaiman. Dan Allah yang sama juga para nabi sebelumnya gitu. Nah, Nabi Sulaiman itu sudah pakai bismillahirrahmanirrahim lengkap. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ibrahim dalam sebuah ayat itu mengatakan ke bapaknya, ya abati, wahai bapakku, aku takut engkau tertimpa azabun minar rahman, tertimpa siksa. Kalau nggak tahu berarti tertimpa siksa dari yang maha rahman. Nabi Ibrahim pun menyebut Allah sebagai nama Ar-Rahman. Artinya nama Ar-Rahman zaman Nabi sebetulnya sudah banyak dilupakan oleh orang-orang. Jadi orang kafir Quraisy itu tidak lagi familiar dengan nama Ar-Rahman. Karena udah mulai dilupakan. Dilupakan berarti sebelumnya sudah ada. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ya abati ini akhafu ay, apa ya? Saya lupa ayatnya itu apa? Wahai bapak. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Ibrahim berarti. Iya, gitu ya. Jadi kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala itu sudah sejak zaman dulu ada ya. Sejak zaman dulu Allah memperkenalkan dirinya dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ditegaskan lagi dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Semua isi Al-Quran itu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk, nikmat-nikmat, sejarah-sejarah, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku itu lebih luas dari segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun, dan aku akan tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang siapa? Orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Waladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka orang-orang yang yakin dengan tanda-tanda kebesaran kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang buta huruf itu. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya di Al-Quran sebagai zat Allah, zat pencipta yang maha rahman, yang maha rahim.
Pengasih dan penyayang. pengasih dan penyayang. Awalnya itu. Setelah itu kan ada nama-nama yang lain. Iya. Nama-nama Allah banyak. Iya. Tapi hanya itu yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita itu senantiasa merasa apapun yang berlaku di dunia ini kepada kita itu adalah Kasih kasih sayang sayangnya Allah Allah. Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Jadi ayat pertama saja sudah kita dibikin takjub ya, Iya. meleleh. Belum lagi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Bagi Allah. Tuhan atau pencipta semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Diulang lagi itu tadi. Diulang lagi itu ya. Yang pertama untuk menunjukkan tentang dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua untuk menunjukkan kepada manusia apa yang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia itu adalah sumbernya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim disebut setelah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dan semua makhluk. Iya. Yang siapa pencipta itu? Yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sekedar menciptakan, menjamin rizkinya, Iya. menjamin Bertanggung jawab lah intinya ya. bertanggung jawab terhadap yang diciptakannya gitu. Berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Tapi kalau kata alhamdulillah itu sendiri itu kan juga mengawali dari Al-Fatihah itu ya, setelah bismillah. Berarti kita juga harus begitu ya, segala sesuatu kita syukuri dulu gitu kan, segala puji bagi Allah kayak gitu tuh. Ya, artinya kita diciptakan oleh Allah saja itu sudah suatu nikmat. Sudah suatu nikmat yang besar. Karena akan diberi pahala oleh Allah kan. Bahkan Allah itu terpuji sebelum memberi. Terpuji sebelum memberi. Ya. Kata-kata alhamdulillah itu masdarun mutlakun aniz zamani wal fa'il. Apa itu Ustaz? Artinya alhamdulillahirabbil alamin itu formatnya dalam bahasa Arab itu bukan kata kerja, ya, bukan kata perintah, tapi sebuah masdar, kata benda yang lepas dari pelaku, lepas dari waktu. Kalau kata kerja itu kan terikat saya dengan sedang membaca atau saya sudah membaca atau saya akan membaca, itu kan ada waktu. Kalau kata kerja itu pasti terikat dengan pelaku, terikat dengan waktu. Iya. Tapi kalau alhamdulillah bukan kata kerja. Alhamdulillah itu masdarun mutlaqun aniz zamani wal fa'il. Artinya meskipun tidak ada yang memuji Allah di dunia ini karena kekufuran manusia misalnya, Allah tetap terpuji. Meskipun seluruh umat manusia dari awal sampai akhir tidak ada yang beriman kepada Allah, Allah tetap terpuji. Barangkali yang memuji Allah bukan hanya manusia. Iya. Makhluk lain juga. Yang lain memuji. Bahkan semua makhluk di dunia ini, mau yang hidup, yang berakal atau tidak berakal, itu semuanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa wa yusabbihu bihamdi rabbi. Jadi segala sesuatu di dunia ini pastilah sedang bertasbih dan bertahmid, memuji, memuja, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahu, tapi kitanya nggak ngerti. Batu sedang bertasbih, kita nggak dengar. Mik ini bertasbih, kita nggak dengar. Burung berkicau barangkali bertasbih. Berarti benda-benda mati itu juga bisa bertasbih. Dan itu pernah dibuktikan bahwa Nabi SAW itu mendengar tasbihnya batu-batu ketika beliau lewat, tasbihnya pohon-pohon ketika lewat. Masya Allah. Mungkin kucing meong dia lagi bertasbih, burung berkicau bertasbih. Nah, jadi kalau kita nggak kita tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu jadi aneh sendiri sebetulnya. Karena semua makhluk sedang bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Jadi kenapa saya bawakan tasbih di ayat alhamdulillah? Karena tasbih dan tahmid
itu seperti satu zikir yang nggak terpisahkan. Oh, dia satu kesatuan gitu ya. Sering Allah menyuruh Nabi Muhammad itu fasabbih Bihamdi bihamdi Robbi. Wastak. ya kan, di An-Nasr ada, di Bersabi bihamdi. Al-Hijr Iya, ada. berarti bertasbih dan bertahmid ya. Tasbihlah dengan memuji. Oh Jadi iya. alhamdu itu ya, karena alhamdu itu Bagian dari bagian dari tasbih. tasbih. Oke. Kalau kenapa dalam Al-Fatihah itu Allah hanya menyebut alhamdu, tidak menyebut at-tasbih, nggak menyebut Nggak subhanallah. suci ya, nggak. Oh iya ya. Kenapa tuh Ustaz? Karena kan Allah sedang memperkenalkan dirinya alhamdu. Mm-mm. Allahnya sudah suci. Nah kalau tasbih itu dari kita. Kita yang kadang-kadang menganggap Allah itu tidak suci. Kadang-kadang kita suka suuzon sama Allah. Iya, Ustaz. Kadang-kadang kita kurang iman kepada Allah. Maka kita perlu tasbih. Makanya kalau habis sholat itu kita subhanallah dulu sebelum alhamdulillah. Iya. Subhanallah, Iya. subhanallah. Iya. Mensucikan Allah dulu dari prasangka buruk kita. Baru setelah itu kita menyematkan pujian kepada Allah dengan tahmid. Alhamdulillah. Makanya tasbih dulu kan subhanallah 33 kali, Iya. baru alhamdulillah 33 kali, baru setelah itu takbir Takbir. 33 kali. Jadi kata-kata alhamdu itu kalau kita biasanya kan mengucapkannya sebagai rasa syukur ya, ucapan terima kasih atas pemberian. Tapi alhamdu itu diucapkan bukan hanya untuk sebuah pemberian. Oh gitu. Ibu saya kasih handphone, Makasih Ustaz. Allah ngasih ibu handphone, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sebagai ucapan terima kasih sekaligus pujian. Pujian dan terima kasih kan beda, Bu. Iya. Terima kasih itu untuk pemberian, tapi pujian untuk sifat. Ibu tidak pernah saya beri. Ibu nggak pernah saya beri. Tapi ibu pernah dengar saya memberi yang lain. Ibu muji saya nggak? Enggak Nggak Ustaz. Oh ya, memuji. memuji. Kalau memuji iya, tapi kalau tapi mengucapkan terima kasih enggak. Iya. Itulah Oh iya, beda. Ustaz Yudi nih baik gitu memuji, tapi ngomong makasihnya enggak. Itulah bedanya alhamdulillah dengan asyukru. Oh iya saya paham. Ya. Syukron. Ya. Nah, syukron itu terima kasih. Iya. Terima kasih itu hanya untuk sesuatu yang sudah diberi. Maka dalam Al-Quran itu doanya Robbi auzi'ni an ashkuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk bisa bersyukur atau mensyukuri, berterima kasih terhadap apa nikmat yang Engkau telah berikan kepada. Artinya syukur itu mesti setelah pemberian. Tapi kan sebenarnya segala hal dalam hidup kita tuh pemberian Allah, Ustadz. Cuman kita aja nggak nyadar kan. Iya. Kita bisa bernafas, Iya. kita bisa berbicara kayak gitu tuh. Artinya Allah akan tetap terpuji meskipun tidak ada makhluk. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, dalam Rabbul Alamin ya kita bersyukurnya harusnya memuji Allah karena kita sudah diciptakan. Bagian dari ciptaan-ciptaan Allah. Belum lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap kita harus puji. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu bagian dari Alhamdu. Alhamdu, kenapa kita Alhamdu? Karena Rabbil Alamin, karena kita sudah diciptakan. Kenapa kita Alhamdu kepada Allah? Karena kita sudah Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu. sudah dikasih nikmat dari Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kita tetap alhamdu di akhirat nanti? Karena yang akan membalas amal ibadah kita, amal perbuatan kita di akhirat dengan seadil-adilnya adalah Allah yang sama. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin di tataran kita ya, karena kita sudah diciptakan oleh Allah. Di tataran Ar-Rahman Ar-Rahim karena kita sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Baik yang terasa susah ataupun yang terasa nikmat. Ya, karena nikmat itu kan belum tentu jadi rahmat. Nikmat belum tentu jadi rahmat. Ya. Sesuatu yang nikmat belum tentu jadi rahmat. Jadi rahmat, ya. Tapi bisa jadi nikmat itu menjadi ujian, bahkan jadi azab. Iya. Anak itu nikmat bukan? Iya. Iya, tergantung. Nah, kalau ada juga yang jadi bukan jadi rahmat, malah jadi ujian. siksa ujian.
banyak orang punya anak puyeng Iya. dengan kelakuannya yang Iya. nakal-nakal ya kan. Apalagi kalau nauzubillah anaknya durhaka kayak gitu, Mm-mm. atau justru mungkin menyusahkan orang tuanya, mencoreng nama baiknya gitu kan, malah justru jadi Iya, ini jadi ya kan musibah. ujian kan, nikmat itu bisa disebut nikmat karena ujian, tapi terasa enak, nyaman ya. Tapi diharapkan menjadi rahmat gitu ya. Jadi gini, seperti Nabi Yahya. Nabi Yahya. Nabi Yahya kan diberikan kepada Nabi Zakaria, ya kan? Nabi Yahya Itu yang menemani Nabi Isa kan? Nabi Yahya lahir karena doanya Nabi Zakaria. Zakaria. Nabi Zakaria kan minta anak, Iya. ya kan? Kemudian lahirlah Nabi Yahya. Nabi Yahya. Saat Nabi Yahya lahir, kemudian jadi nabi, barulah jadi rahmat. Makanya, jadi bukannya dari jadi sebelum dia lahir aja udah jadi rahmat ya? Karena iya. dikabarkan. Iya, dikabarkan jadi anak soleh. Iya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Zikru rahmati rabbika. Jadi tentang rencana Allah Subhanahu wa taala yang ingin memberikan anak kepada Nabi Zakaria, anaknya akan menjadi rahmat. Ya. Karena Nabi Yahya akan jadi nabi. Demikian pula Nabi Ishak, Nabi Yakub kan disebut oleh Allah wa wahabna lahum min rahmatina. Kami jadikan mereka itu bagian dari rahmat kami, jadi anak-anak soleh, jadi nabi. Iya. Wa kullan ja'alna nabiyya kan. Semua itu akan menjadi nabi. Tapi tidak semua anak ternyata jadi soleh kan. Jadi bukan rahmat. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim dari sisi kita itu adalah semua nikmat yang Allah berikan untuk kita itu, ini adalah rahmat, harusnya jadi rahmat Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah yang Maha Pemberi, yang pemberiannya itu tidak dibeda-bedakan. Orang beriman dapat rizkinya sama makan, orang kafir pun sama makan. Iya. Itu karena kasih sayang Allah. Iya. Rahmannya Allah ya. Tapi di akhirat beda lagi perlakuannya. Ya kan Bu ya? Tidak semua orang dapat makanan di akhirat. Oh gitu. Nah iya, orang bukannya semua orang dapat, tapi beda-beda ada yang jenisnya. makanannya Iya. jenisnya lain. Maksud saya makanan yang lezat wajar lah ya. Iya. Yang wajar. Nah makanan yang wajar ya orang-orang yang beriman dapatnya. Dari mana? Dari rahimnya Allah. Kalau di dunia dari rahmannya Allah, kalau di akhirat dari rahimnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya di akhirat itu ucapan selamat dari Allah itu untuk ahli surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamatlah untuk kalian yang sudah masuk surga, sebagai ucapan selamat dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Rahim. Coba ibu cek di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau nyebutnya Ar-Rahman ya, terus selanjutnya apa? Alamal Quran. Ngajari Quran. Alamal Quran khalaqal insan. Menciptakan manusia, Alamul Bayan. Mengajarkan penjelasan. Itu semua di dunia, bukan di akhirat. Oke. Artinya ya. Oke, berarti Allah rahmannya itu diberikan saat kita di dunia. Ya, jadi rahmat Allah di dunia itu dari Allah yang Maha Rahman. Yang Maha Rahman. Rahmat Allah di akhirat dari Allah yang Maha Rahim. Oke. Jadi memang di dunia itu kita dikasih ya, gitu ya. Dan itu baru satu dari 100 rahmat Allah yang kita rasakan di dunia, itu baru satu. Allah itu menciptakan 100 rahmat. Oke. Satu diturunkan di dunia untuk dirasakan oleh seluruh makhluknya dari awal sampai akhir. Satu aja tuh. Berarti saking kayanya Allah. Rahmat di akhirat jauh lebih banyak dari itu dong. Ya 99 lagi sisanya. Masya Allah. Kayak apa ya? Iya, kita bisa bayangkan. Iya. Kalau kita senangnya di dunia, gembiranya di dunia sekian persen, segitu ya Bu ya, itu dikali 99 di akhirat. Masya Allah. Apa nggak sesenang itu kita Bu ya? Iya. Wah. Indah di dunia, di akhirat kalau kita beramal soleh 99 kali lebih indah dari itu. Bahkan sampai digambarkan surga itu ya
yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh Ya, nggak telinga. bisa kita bayangin lah ya keindahannya. Allah. Berarti sebagus-bagusnya yang di dunia, yang katanya surga dunia itu di sana jauh lebih bagus. Betul. Maka eh, di dunia yang rahmat Allah itu penuh dengan ujian. Hmm. Ujian itu kan ada yang dirasa enak, ada yang dirasa tidak enak, Bu ya. Di dunia kita mendapati apa namanya perlakuan yang tidak adil, bukan dari Allah ya, tapi dari manusia yang lain misalnya. Kita kita jangan berputus asa gitu. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Kalaupun di dunia nggak selesai, masih ada akhirat. Makanya ada ayat Malik Yaumiddin. Oke. Kalau Balik di ya dunia urusan kita dengan manusia belum selesai, di akhirat masih ada pemutus perkara yang seadil-adilnya di akhirat. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. yang menguasai hari pembalasan, yang membalasnya dengan seadil-adilnya. Kalau kita merasa dizolimi di dunia, di akhirat kita akan mendapatkan haknya. Kalau kita merasa sudah beramal soleh di dunia, balasannya ditunaikan secara adil oleh Allah di akhirat. Jadi kita jangan berputus asa. Kalau kita merasa capek beramal soleh di dunia, ingat di akhirat itu Allah akan ngasih pahalanya sesuai dengan yang dijanjikan. Masya Allah. Nggak akan berkurang sedikit pun. Ya. Jadi ketika kita beramal di dunia, ya kita percaya gitu bahwa pahalanya dari yang maha adil. Iya. Walaupun kayak misalnya kan kadang ada orang yang merasa dia sudah berbuat baik, tapi kayak tidak dihargain oleh sesama manusia kayak gitu. Itu berarti mungkin ya karena Allah ya mau memberikan penghargaannya sendiri gitu kan, nggak Iya, lewat manusia. iya. Ini bahkan menjadi pelajaran buat kita ya, kalau kita bekerja, beramal itu jangan mengharapkan penghargaan dari orang lain, Iya. kecewa ujungnya. Tapi Betul. kita mengharapkan dari yang maha adil, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya gitu. Di dunia kadang Allah sudah tunaikan, di akhirat ya apalagi. Malik Yaumiddin, pemilik hari Hari pembalasan. pembalasan. Bahkan Allah sampai dalam ayat ini, limanil mulkul yauma. Hari ini kekuasaan siapa yang berkuasa? Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah yang maha maksa. Jadi kita itu memuji Allah itu karena banyak alasan. Jadi Ya. tidak ada sebetulnya kita tidak memuji Allah. Iya, nggak ada alasan untuk Nggak ada tidak alasan memuji. untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah itu kita mempelajari sudah selayaknya memang kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memuji berarti kita aneh sendiri. Berarti kita tidak tahu diri. Iya. Ya. Maliki Yaumiddin. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Ya. Ini salah satu bentuk pujian adalah beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu artinya apa? Ilaika, tapi lil hasr, artinya untukmu tapi dicukupkan, dibatasi. Jadi iyyaka itu hanya, jadinya artinya itu pakai hanya kepadamu lah. Ya Allah, kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi kenapa kita, kalau ditanya kenapa kita beribadah, ya betul, karena kita pertama sudah diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu terkandung dalam alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Kita memuji Allah, kemudian yang berikutnya salah satu bentuk pujiannya adalah harus beribadah. Itu alasan pertama karena kita diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Artinya beribadah itu sebetulnya ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Oke. Ya. Iya. Ya, makanya kita harus beribadah. Bukan lagi sebuah kewajiban. Rasa syukur yang diwajibkan. Kalau itu kayak cara merayu Allah gitu supaya makin sayang sama kita gitu boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja, Bu. Beribadah kepada Allah karena surga dan neraka juga sebenarnya boleh-boleh aja. Ya, karena Allah ngiming-ngiming kita dengan surga, ngiming-ngiming kita, menakut-nakuti kita dengan neraka gitu ya. Tapi memang derajat paling tinggi ya beribadah kepada Allah karena Allahnya, karena cinta kita kepada Allah. Karena gini Bu,
cinta kita kepada Allah itu memunculkan dua rasa. Rasa cinta, rasa berharap. Yang kedua, rasa takut. Rasa berharap dan rasa takut. Cinta itu Oke. sejatinya ya menimbulkan dua rasa. Rasa berharap dan rasa takut. Betul nggak, Bu? Berharapnya? Misalnya cinta ke pasangan lah ya. Iya. Ibu berharap kan sama suami pasti. Iya, Berharap benar. kebaikannya. Iya, Ibu benar. takut kepada suami. Takut kehilangan. Takut kehilangan dan sebagainya. Kan harusnya dua rasa itu yang muncul dari cinta Oke. sejati. Maka cinta kepada Allah pun sama, Bu. Kita harusnya tumbuh di tubuh kita, di hati kita, berharap kepada Allah. Mengharapkan apa? Mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya, mengharap ridhonya. Kalau kita beramal, bekerja, beramal, Bu ya, kita kan berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan di satu waktu kita takut. Takut apa? Takut kepada amal kita Murkanya gitu ya. tidak diterima oleh Allah. Bahkan mendatangkan azab, memasukkan kita ke neraka. Nah, cinta itu punya dua sayap. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ibarat burung, cinta itu kepala. Sayap kanannya berharap, sayap kirinya rasa takut. Makanya para sahabat Nabi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bangun malam, ya, yad'una rabbahum, mereka itu sholat minta kepada Tuhan mereka itu dengan rasa apa? Khaufan wa toma'an. Dua. Karena takut, karena berharap. Khauf itu takut ya. Itulah kenapa, Bu, Bismillah, dalam basmalah itu ada dua asmanya. Bismillah, Allah. Yang kedua Ar-Rahman, kemudian turunannya Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim satu kategori. Karena lafzul jalalah itu artinya kan lafaz yang menimbulkan keagungan. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu lafzul jamalah, lafaz yang menimbulkan keindahan. Kalau keagungan itu dan kan keindahan. keagungan, ketika disebut nama Allah kita jadi takut. Tapi muaranya cinta. Iya. Ketika disebut Ar-Rahman, kita berharap. Iya. Tapi muaranya dari cinta juga. Oke, jadi kita ngomongin cinta nih. Semua tentang cinta. Betul, enggak kenapa? Nyambung, Bu, dengan nanti dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sebentar Ustadz, kan kalau iyyaka na'budu itu mungkin kita bisa jauh lebih mudah memahami karena kita emang menyembah hanya pada Allah karena Allah menciptakan. Betul. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi hanya padamu kami memohon pertolongan. Apakah kita tidak boleh memohon pertolongan kepada yang lain selain Allah? Di tataran asbab musabab, di hukum kausalitas boleh. Berobat ke dokter boleh. Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah boleh. Berobat ke mana? Ya ke dokter. Terus kita kalau lapar ya ke warung Padang. Gini maksudnya, Bu. Termasuk yang bismillah itu ya. Kenapa Allah pakai bismillah? Itu Allah ingin mengatakan kepada kita kekuatan Allah tuh di atas bahkan hukum kausalitas, Bu. Oke. Misalnya gini, apakah punya anak itu harus lewat menikah? Tidak, kalau bukan keturunan sendiri. Maksudnya kalau ngangkat anak gitu boleh kan? Punya anak asuh juga boleh. Tapi kalau untuk anak kandung ya harus menikah dong. Kalau bukan anak asuh tapi jadi anak sendiri, nggak lewat kandungan bisa. Dalam sejarah manusia ada Maryam. Ada. Artinya apa? Artinya kekuatan Allah melebihi dari hukum sebab musabab. Iya, memang kita itu kalau mau punya anak harus menikah dulu, betul. Iya. Tapi Allah menunjukkan juga kekuasaannya. Ada orang-orang yang ada hidup di dunia bukan lewat persalinan. Maksudnya bukan lewat pernikahan, Bu ya. Bukan lewat pernikahan. Iya. Bunda Maryam melahirkan, Iya. tidak melalui pernikahan. Iya, betul. Nabi Adam muncul bukan Iya. lewat persalinan, Iya. bukan lewat pernikahan. Iya. Artinya hukum kausalitas memang berlaku. Tapi di atas semua itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita
apakah kekuatan itu muncul dari nasi? Apakah kalau kita nggak makan nasi lemes? Enggak juga, Nggak ada juga banyak kan? orang yang nggak makan nasi. Iya kan? Oh mungkin berarti kayak misalnya Jadi oke kita wasilah, kita mau minta pertolongan pada manusia tapi kita tetap meyakini bahwa itu tuh adalah hanya sebagai perpanjangan tangannya Allah untuk nolongin kita gitu ya. betul, betul. Jadi awalnya memang kita harus berdoa apapun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nanti prosesnya, teknisnya ya Allah akan tunjukkan jalannya. Kita minta uang, apa ujuk-ujuk Allah hujankan uang? Iya. Enggak kan? Allah kasih caranya. Tapi caranya dengan cara Allah ya, cara Allah yang halal. Beda Bu, kita minta kaya sama Allah dengan kita minta kaya tapi tidak kepada Allah. Mungkin kalau kita minta sama Allah, minta kaya, Allah carikan jalannya yang halal. Dapat proyek misalnya. Tapi kalau tidak minta sama Allah, mungkin di situ yang tersedia yang haram. Oke. Orang bisa banyak orang kaya lewat jalan haram banyak. Itu bedanya kalau kita minta sama Allah dengan tidak minta sama Allah. Mungkin Allah akan bilang begini, ya udah kalau nggak minta sama saya, cari sendiri jalannya. Ketemu sih ketemu, tapi ya bukannya aku sukai, misalnya Allah bilang gitu. Benar. Jadi kalau kita minta Allah, insya Allah Allah akan berikan solusi kekuatan dengan caranya Allah. Barangkali caranya Allah lebih hebat daripada cara kita, jalannya Allah lebih hebat. Terlebih iya karena nasta'in itu kan setelah ibadah Bu. Kita itu ibadah nggak bisa ibadah kecuali Allah bantu. Kita Iya nggak bisa juga sih. bangun malam kecuali Allah bangunkan. Kita nggak bisa membuat anak-anak kita menghafal Al-Quran kecuali Allah bantu. Supaya kita nggak sombong. Keberhasilan anak-anak itu bukan kehebatan kita Bu. Karena kehebatan Allah. Karena melalui wasilah kita yang minta kepada Allah, alhamdulillah anak-anak kita bisa hafal Quran, bisa paham Al-Quran. Iya. Betul. Maka iya karena berdua, iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa para nabi? Maka ada ungkapan Arab as-sirat yaqtadi at-tariq yaqtadi ar-rafiq. Jalan. Torik itu jalan. Ya. Jalan itu membutuhkan guide. Oke. Ibu kalau tur kemana? Ke luar negeri? Ya. Butuh guide nggak? Butuh kan kalau kita belum tahu jalan. Pasti. Ada yang nggak butuh guide? Ya ujung-ujungnya kan Google. pakai guide. Itu guide juga. Dari handphone. Ya. Ya kan? Dari apa namanya? Testimoni atau pengalaman orang lain butuh guide juga kan? Hidup di dunia ini butuh guide. Siapa guide-nya? Para nabi. Oke. Buku panduannya sudah ada Al-Quran. Iya. Tapi kan butuh guide-nya, contohnya. Siapa para nabi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah murka dan Allah menyebutnya mereka itu orang-orang sesat. Allah murka itu udah dikasih tahu nggak mau nurut, itu maghdub, itu orang yang dimurkai. Atau orang yang nggak mau tahu, sudah ada petunjuknya tapi tidak ikut. Itu yang Allah maksud. Ada nggak kaum yang Allah maksud di dalam? Al-maghdub Yahudi, ad-dhalin sesat itu Nasrani. Nah begini Bu. Tadi nyambung ke cinta ya. Mereka itu mengaku cinta kepada Allah. Ya. Tapi nggak menimbulkan rasa takut, cuma pengakuan sepihak. Mereka itu ngaku loh, mereka itu adalah abnaullahi wa ahibba'u. Mereka itu menyebut dirinya itu adalah anak-anak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang Tuhan cinta sama mereka, mereka cinta sama Tuhan, sama Allah. Tapi perintahnya nggak diikutin. Tapi tidak menimbulkan rasa takut sehingga perintahnya diikuti. Tidak menimbulkan rasa berharap sehingga perintahnya diikuti dan berharap pahalanya. Iya, iya. Gitu. Ngaku-ngaku doang ya. Ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku doang. Maka syarat cinta itu harus ikut. Ittiba. Syarat sah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah adalah beribadah dengan ikhlas, tidak riya. Yang kedua ittiba. Ittiba itu mengikuti Nabi. Maka ada ayat kul, katakan Muhammad.
In kuntum tuhibbunallah, jika engkau mengaku engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku itu Muhammad. Hmm, Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai. memberikan cintanya kepada kalian. Berarti sebenarnya di surat Al-Fatihah itu kayak Allah tuh sedang kan itu kalau dilihat dari kalimatnya kan kita kayak sedang berdoa nih ya. Tapi di situ juga ada perintah dong. Maksudnya Allah lagi menunjukkan kalau orang yang diridhoi itu yang apa namanya an'amta itu orang-orang yang diberi nikmat itu yang seperti ini, orang-orang yang sesat itu seperti ini. Artinya Allah sedang berbicara, sebenarnya sedang memberi perintah juga gitu. Cuman dalam bentuk ini dong, Iya, kita berdoa. iya Oh, betul. Jadi luar doa biasa ya. kita, Makanya disebut umul kitab itu ya. iya betul. Nah, kemudian dirinci oleh Allah dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran, tentang sejarah yang maghdub, Hmm. sejarah Ad-Dhalin, sejarah An'amta alaihim. 2/3 Al-Quran itu Oke. sejarah Iya, iya. Jadi menjelaskan sebenarnya kalau Al-Fatihah. dengan Al-Fatihah itu kan kalau itu bikin kita kepo nih, maksudnya siapa nih An'amta siapa? Jadi kita akan membaca yang Yap. surat-surat yang lain. Seperti Masya itu. Allah. Wah, luar biasa Ustaz. Ada lagi nggak nih yang mau dibahas? Kita, wah, luar biasa. Udah 45 menit nih Ustaz. Masya Allah, harus 30 menit ya. Bonus 15 menit. Bonus 15. Berarti emang apa namanya pada saat kita membaca Al-Fatihah itu yang harus kita resapi ya. Maksudnya secara umum adalah merasakan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, merasa berterima kasih, apa yang merasa bahwa diri kita tuh benar-benar ya hanya makhluk yang punya ketergantungan 100% sama Allah kayak gitu ya. Iya. Seakan-akan lagi kita sholat itu sedang lapor. Dan itu kita Lapor dan lakukan. sedang berterima kasih Masya pada Allah. Allah atas nikmat yang sebelum sholat kita rasakan. Itulah kenapa bacaan Al-Fatihah kita harus bener ya Ustadz ya. Iya, Harus tahu maknanya, harus diresapi. Berarti otomatis khusyuk ya kalau udah kayak gitu. tuh. Orang khusyuk Masya karena orang tahu. Ya, ya. Ya, makanya kita belajar sedikit-sedikit tentang makna Al-Fatihah dulu, mungkin lanjut nanti ke surat-surat yang lain. Ya. Supaya kalau kita pas baca dalam sholat kita itu menjiwai. Oke, Masya Allah. Ada lagi Ustadz yang mau disampaikan terakhir mungkin tentang Al-Fatihah? Amin. Amin. Mudah-mudahan doa kita yang selalu kita panjatkan Amin. dalam Al-Fatihah Amin. dikabulkan oleh Allah. Amin. Karena Al-Fatihah ini diturunkan bukan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat khusus. Oh iya. Ya. Dalam Sahih Muslim disebutkan. Oh gitu. Bahkan malaikat Jibril yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan beliau sendiri yang bilang ke Nabi Muhammad SAW, ini ada pintu lagi kebuka nih. Hadza babun fis samai. Ini ada pintu di langit yang terbuka, sekarang terbuka, sebelumnya nggak pernah terbuka. Ah, ini ada malaikat yang turun, kata malaikat Jibril. Ada malaikat yang turun, tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Berarti Al-Fatihah itu turunnya satu surat itu bersamaan. Kemudian malaikat itu menjumpai Nabi, kemudian memberi kabar gembira kepada Nabi. Absyir binurain. Gembiralah kau Nabi Muhammad, engkau telah diberi dua cahaya. Cahaya itu yang pertama umul kitab Al-Fatihah, 7 ayat dalam Al-Fatihah. Satu lagi ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Oh, yang amanah Rasulullah itu ya. Khususnya doanya Robbana. Oh iya. Nasina wa akhtana, itu kan doa. Iya. Al-Fatihah doa. Ayat-ayat terakhir Al-Baqarah doa. Iya. Lalu kata malaikat itu doa yang dalam dua cahaya itu, berarti Al-Fatihah dan ayat surat Al-Baqarah, tidaklah dipajak kecuali kau akan diberi. Oh, itulah kenapa biasanya orang kalau mau berdoa tuh diawali sama Al-Fatihah dan dua ayat terakhir Al-Baqarah itu ya. Harapannya begitu. Harapannya apa yang Tapi Al-Fatihah itu ketika turun ada peristiwa khusus yang terjadi sebelumnya gitu atau enggak? Ya itu aja yang saya tahu. Malaikat Jibril memberitahukan bahwa ini adalah surat
artinya itu menunjukkan surat khusus ya, Iya, surat istimewa. iya. Insya Allah. Tapi Jadi yang menyebutkan dia umul kitab berarti Rasulullah atau memang Allah yang atau Jibril gitu yang menyampaikan bahwa ini tuh umul kitab nih? kita bahas di pertemuan berikutnya supaya Boleh. Iya, biar ada bahan. Oke, makasih loh ya Ustadz. Saya nggak sama-sama. sabar nih nunggu Ya. ketemu lagi untuk membahas surat berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.